ya. Bingung kita mau ngajarin apa dan mahasiswa mau diberikan apa ketika negara terlalu pongah mengangkangi semua proses-proses yang dibayangkan oleh negara. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kepongahan, menurut saya negara sedang menunjukkan mismanagement, pengelolaan yang tidak benar. Saya sudah menyatakan di berbagai tempat. Saya kira kalau Anda belajar, teman-teman sekalian, mengingat kembali soal dui fungsi TNI, dui fungsi TNI ini sempat diredam di 99 sampai 2004 ya, dengan program reformasi TNI. Tapi kan sebenarnya program itu belum selesai. Program reformasi TNI itu belum selesai. Saya kasih contoh sederhana adalah pengadilan TNI, pengadilan militer. Misalnya contoh yang lebih spesifik lagi soal pengadilan tata usaha militer. Ada kasus di mana orang yang dihukum menurut pengadilan karena melakukan penculikan, aktivis, itu kemudian diangkat menjadi pejabat negara. Itu dipersoalkan, kita kebingungan mau persoalkannya kemana. Dibawa ke PT UN biasa, PT UN biasa bilang bukan kita yang nangani, karena menurut undang-undang PT UN militer. Dibawa ke PT UN militer, alhamdulillah belum terbentuk. Padahal undang-undangnya 2004. Jadi mau dibawa kemana? Itu yang saya bilang tadi, ada program reformasi tentara yang belum selesai, tapi ujuk-ujuk mau dikembalikan di fungsinya. Nah, yang kedua teman-teman harus ingat juga berkaitan dengan mismanagement negara. Ketika 2004 kita meredakan yang namanya dui fungsi TNI, yang bangkit itu kan adalah dui fungsi Polri. Ini kan kita redam TNI, kita tarik dia kembali ke barak sebagai amanah dari reformasi, tapi yang bangkit itu adalah dui fungsi Polri. Nah, harusnya manajemen manajerial yang benar adalah Polri ditarik turun. Polri jangan dibiarkan terlalu masuk ke ranah dui fungsi atau multifungsi. Tapi kelihatan yang dipilih oleh negara adalah menduifungsikan kembali TNI supaya menjadi kompetitor, semacam kompetitor bagi Polri. Itu yang saya sebut dengan cara pandang yang mismanagement. Alasannya kan banyak. Tulisan Blimade hari ini mengatakan ada 419 jenderal surplus di tentara. Tapi apakah jawabannya adalah dengan mengantarkan mereka ke jabatan-jabatan sipil? Itu kan pertanyaan paling menarik untuk kita perdebatkan. Harusnya yang dibangun adalah manajerial, manajemen jabatan ketentaraan. Yang kalau misalnya di Amerika ya jenderal itu memang jabatan the highest, yang banyak itu jabatan-jabatan letkol gitu, kolonel gitu. Ya, saya kira manajemen itu yang harusnya diperbaiki oleh negara. Ibarat saya istilahkan ya, ini ibarat banyak tikus di rumah, tapi kemudian yang diambil pelihara adalah kobra. Ya iya, barangkali bisa menyelesaikan tikus, tapi pada saat yang sama menciptakan predator baru yang namanya kobra. Nah, itu yang saya bilang, dari yang pertama kepongahan, yang kedua adalah mismanagement. Yang ketiga, saya kira kita seperti keledai dungu yang jatuh ke lubang yang sama. Kalau kita biarkan dui fungsi bangkit kembali, kita keledai dungu, hanya keledai kalau dalam istilah itu yang jatuh pada dua lubang yang sama. Sejarah ketentaraan, sejarah militerisme di Indonesia, saya kira tentu punya pujian, tapi banyak problem yang dihadapi dari situ. Apalagi berkaitan dengan dui fungsi. Yang menurut saya agak, mohon maaf ini ya, agak tolol itu adalah orang yang mengatakan ini nggak ada
Ini bukan orde baru dibangkitkan kembali. Tidak ada pangkok, tidak ada lagi pangkok kamtip, tidak ada lagi yang begitu-begitu. Iya, yang namanya otoritarianisme tidak ada yang sama. Neo-otoritarianisme itu tidak pernah sama dan sebangun dengan otoritarianisme lama. Yang terjadi adalah pengulangan paradigma dengan cara baru. Dan itu yang harusnya diingatkan bagi penyokong-penyokong yang mengatakan ini tidak ada masalah. Ya, ini ada masalah. Ya. Yang keempat, saya mau bilang bahwa kita harus belajar untuk mengayakan wacana, tagihan pada negara untuk mengayakan wacana. Walaupun kemarin saya lihat UUD, ujung-ujungnya Dasko, sudah menyampaikan bahwa ini cuma 3 hal yang akan diubah. Saya kira 3 hal yang diubah itu bukan berarti tidak perlu pengayaan wacana dan pembicaraan. Karena kalau Anda baca 3 hal yang mau diubah itu, satu adalah mengaktifkan TNI di berbagai lembaga yang mungkin tidak perlu melucuti bajunya. Ada 15-16 kementerian dan lembaga itu. Teman-teman harus paham bahwa apa iya sih itu harus dibongkarkan sebegitu. Belum lagi, walaupun aturan itu sudah ada, tapi kan ada kasus Mayor Teddy. Iya kan? Undang-undang itu masih sama, undang-undang itu masih melarang juga, tapi kan tidak berlaku untuk Mayor Teddy. Letkol. Karena sudah dinaikkan secara luar biasa, ya kan? Walaupun dia masih kalah sama letkol tituler, kalah itu karena letkol tituler langsung naik letkol tituler, ya kan? Yang kemarin maki-maki para orang yang masuk ke ruangan. Nah, saya kira ya keempat itu menjadi penanda bahwa ruang wacana itu harus dibuka. Kan ada 3 hal tuh, itu satu. Yang kedua soal dia bisa masuk ke beberapa urusan, termasuk narkoba, cyber. Oke, taruhlah begitu, tapi mari kita diskusikan. Bener nggak sih dia butuh jabatan itu masuk? Yang ketiga soal pensiun. Kalau Anda lihat, usia pensiunkan itu dibikin kasta-kasta. Jadi kalau jabatan tertentu sampai jenderal itu bisa sampai 65 misalnya. Jadi semacam kasta. Bener nggak sih cara berpikir kasta-kasta itu tadi? Nah, maksud saya adalah lagi-lagi yang keempat, biasakan dalam negara demokrasi, jangan konklusi mendahului analisa. Sudah ada konklusi duluan bahwa harus tampil yang namanya difungsi, baru analisanya dicari-cari. Biasakan adalah, mari kita bertarung di tingkat analisa untuk menghasilkan konklusi yang sama. Terakhir, teman-teman sekalian, ya, karena saya kesini lagi nanti sore. Terakhir, nanti sore acara Ramadan. Yang terakhir yang saya mau bilang adalah ini adalah pertarungan antara kewarasan dengan daya tahan kita sebagai publik, daya tahan kita sebagai orang yang mau melakukan perbaikan. Kita diuji nih, dan mumpung bulan Ramadan, memang ujiannya itu banyak di bulan Ramadan ini. Jadi negara mau melakukan sesuatu dicari di ujung-ujung supaya kemudian Anda sudah mulai lengah, Anda sudah mulai pulang barangkali ke kampung, Anda sudah mulai mudik. Maksud saya adalah mari tetap kita rapatkan barisan. Ya, ini ujiannya di sini. Jangan sampai negara menelikung melalui agenda-agenda ya seperti itu. Mumpung libur, buru-buru dikeluarin. Saya dengar besok akan paripurna. Wallahu alam, antara 20 atau 21 seingat saya.
jadwal paripurna. Saya kira hari ini dari WI harus kita teriakkan kencang untuk itu. Plus pada saat yang sama barangkali kita kirimkan surat tagihan pada negara bahwa kita tidak tidur, kita akan terus melawan karena kita adalah orang-orang yang waras di hadapan ketidakwarasan negara saat ini. Terima kasih.